Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pencinta channel Sarmi Penyejuk Hati yang Budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Seringkali pada awalnya sebelum beliau masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya di dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyangnya, kesenangan terhadap hiburan dan mabuk-mabukan, dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Jadi posisinya Sayyidina Umar pada saat itu masih bimbang. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Na'am Al-Adawi seraya bertanya, "Hendak kemana engkau Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawab Umar. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar. "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar?" kata Abdullah An-Na'am Al-Badawi. "Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Saat itu di dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Ad yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yaitu Fatimah, saudara perempuan Umar dan suaminya ya. Namun ketika Khabbab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah. Sementara Fatimah, adiknya Umar, segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab. Lalu ia bertanya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa kok, kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada abangnya Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, timbullah penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah menolaknya seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang telah bersuci. Akhirnya Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf Al-Quran tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Umar berkomentar, ini adalah nama-nama yang indah dan suci. Kemudian beliau terus membaca hingga ayat surat Toha ayat 14, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Beliau berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Ad keluar dari balik rumah. Saya berkata, bergembiralah wahai Umar. Saya berharap bahwa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis yang lalu adalah untukmu. Beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Lalu Khabbab menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sekarang berada di sebuah bukit di kaki bukit Sofa. Lalu Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana dia mengetuk pintu. Seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintip lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah SAW dan mereka pun berkumpul. Sayyidina Hamzah bertanya, ada apa? Ada Umar, jawab mereka. Umar, bukakan pintunya. Jika dia datang membawa kebaikan kita sambut, tetapi jika dia datang membawa keburukan kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri, jawab Sayyidina Hamzah. Rasulullah SAW memberi syarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Sayyidina Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang baju dan gagang pedangnya. Lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab, kata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mendengar Rasulullah SAW berbicara seperti itu, maka berkatalah Umar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram.
Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Demikianlah kisah Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, yang selanjutnya beliau menjabat sebagai Khalifatur Rasyidin, Amirul Mukminin. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sudah dijamin surga. Teman-teman pencinta channel Sarmi Penyejuk Hati yang Budiman, demikianlah kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.